Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali Bunda Lia atau yang bisa disapa juga Kak Li hari ini bertemu dengan teman-teman SD Muhammadiyah Prambanan. Anak yang islami, cerdas dan berbudaya. Alhamdulillah hari ini Bunda Lia ditemani oleh teman kita yaitu siapa ya? Assalamualaikum teman-teman semuanya. Waalaikumsalam Alif. Apa kabar Alif hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat untuk menyerah. Allahu Akbar. Masya Allah. Hari ini kita pengen cerita apa Bunda Lia? Hari ini kita akan membersamai teman-teman SD Muhammadiyah Prambanan. Anak-anak hebat yang tetap semangat belajar dari rumah. Asik-asik. Oke, Alif cek dulu ya. Semuanya sudah pada siap apa belum? Baik. Dengarkan Alif ya. Yang soli siap belum? Siap. Yang solihah siap belum? Siap. Semuanya siap belum? Siap. Jadi senang walaupun Alif sudah bosan di rumah, kok lihat teman-teman SD Muhammadiyah Prambanan jadi nggak bosan ya. Alif jadi semangat. Iya Alif, kita walaupun belajar dari rumah tetap harus semangat. Masya Allah. Baik, aku juga mau siap-siap. Tangannya dilipat, kakinya rapat, kepala ditegakkan. Oke, Alif juga ya. Tangannya dilipat, kakinya rapat, kepala ditegakkan. Alif duduk sendiri. Kenapa Alif tidak bisa duduk tegak? Kepala ditegakkan. Ya karena Alif boneka ya teman-teman. Jadi Alif tidak kelihatan nih teman-teman. Baik, silakan Alif duduk dulu di sini. Nanti bantu Bunda Lia lagi selesai acara ya. Oke? Anak-anakku yang salih dan salihah. Dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa yang memiliki keutamaan iman, dia adalah orang-orang yang sabar dan mudah memaafkan. Hari ini Bunda Lia ingin mengajak teman-teman untuk menjadi orang yang senantiasa bersabar dan mudah memaafkan. Seperti dalam sebuah hadis. Afdalu imani as-sabru was-samahah. Iman paling utama sabar dan memaafkan. Afdalu imani as-sabru was-samahah. Iman paling utama sabar dan memaafkan. Teman-teman, Bunda Lia yakin di antara teman-teman ini sudah pengen ke sekolah semuanya. Tadi Bunda Lia berjalan dari depan sampai atas di sini. Sekolahnya itu hebat loh, keren loh, bersih loh. Kelasnya juga warna-warni catnya. Pak gurunya ramah-ramah, bu gurunya baik-baik, Masya Allah. Tentu teman-teman sudah kangen untuk ke sekolah di SD Muhammadiyah Prambanan. Tetapi kita masih disuruh bersabar teman-teman. Karena pandemi ini belum berakhir. Dan masih membahayakan jika teman-teman hadir bertatap muka bersekolah. Tapi anak soli dan solihah, karena anak-anak hebat, anak-anak yang keren, anak-anak pasti sudah memaafkan keadaan ini
dan tetap bersemangat untuk menuntut ilmu walau dari rumah. Seperti hadis tadi, kalau kita ingin jadi orang beriman yang keren, memiliki keutamaan iman, pasti senantiasa kita sabar dan memaafkan. Oke, kalau kita sudah punya dua hal tersebut, yuk kita sekarang bersabar mendengarkan, melihat kisah dari Bunda Lia. Kira-kira apa ya kisah hari ini ya? Bunda Lia awali dengan Bunda Lia punya sebuah buku. Anak-anak yang soli dan solihah. Ketika kita masih kecil, kita belum bisa apa-apa. Kalau pengen minum, pengen makan, pengen buang air besar, buang air kecil. Tidak ada satu ilmu pun yang kita punya. Setelah makin besar, ayah bunda kita dipilihkan sama Allah memiliki ayah bunda yang solih dan solihah. Ayah bunda yang baik. Akhirnya mengajari kita dari Mama, Allah, Bunda. Lama-lama kata-katanya makin banyak. Sudah besar, ayah bunda pengen lagi anaknya bertambah pintar. Maka ayah bunda mempercayakan anak-anak untuk bersekolah dari TK, SD Muhammadiyah Prambanan, lanjut ke SMP, SMA, kuliah. Nah, seperti bukunya Bunda Lia ini. Ketika kita kecil, mana ya? Kita kosong, kita fitrah, termasuk suci dari dosa, termasuk kita suci tidak punya pengetahuan apapun. Semakin besar, kita akan tahu mana ya, sedikit, tapi ilmu kita belum banyak nih. Sudah makin besar, pengetahuan kita bertambah, akal kita makin sempurna, disempurnakan Allah. Belajar kita makin banyak, ternyata pengetahuan kita makin berwarna-warni. Nah, siapa yang pingin nih mempunyai ilmu yang banyak, yang warna-warni, senantiasa hidupnya pun juga berwarna-warni? Oke, simak kisah dari Imam Syafi'i. Siapa teman-teman? Imam Syafi'i. Baik, kita mulai kisahnya. Imam Syafi'i lahir di keluarga yang sangat sederhana. Ayahnya sudah meninggal dunia. Sejak kecil dia sudah yatim, diasuh oleh ibunya sendiri. Pelajaran membaca Quran, menghafal Al-Quran sudah dibekalkan kepada Imam Syafi'i sejak kecil. Sehingga di umur 7 tahun Imam Syafi'i sudah bisa menghafal 30 juz Al-Quran. Masya Allah banget. Siapa yang di sini 7 tahun? Adik-adik kelas 1 ini 7 tahun. Waktu itu Imam Syafi'i sudah menghafal 30 juz. Ketika dia berumur 9 tahun, ibunya pingin Imam Syafi'i menjadi anak yang lebih hebat, lebih pintar dari dirinya, menuntut ilmu kepada orang yang lebih pandai dari ibunya. Dikumpulkannya bekal yang banyak untuk Imam Syafi'i. Beberapa bajunya dijahit untuk tempat kantong koin yang dibawakan pada Imam Syafi'i. Jadi uangnya tidak hanya ditaruh di saku saja. Ibunya Imam Syafi'i berharap kalau salah satu hilang masih ada cadangan yang lainnya. Betapa cerdas ibunya Imam Syafi'i. Dikumpulkannya pula baju secukupnya, makanan secukupnya, karena memang kondisi Imam Syafi'i yang dari keluarga sederhana.
tidak seperti anak-anak sekarang. Semuanya punya fasilitas HP, buku, gizi yang bagus. Tapi karena kondisi yang terbatas tersebut, ibunya Imam Syafi'i menginginkan anaknya lebih sukses dari dirinya. Imam Syafi'i kecil pun merengek kepada ibunya. Ibu, aku kan masih kecil. Masa aku akan belajar jauh dari ibu? Kemana waktu itu Imam Syafi'i, nak? Imam Syafi'i dikirim jauh ke sebuah negeri, kalau kita istilahnya luar negerian, sampai ke negeri Arab. Imam Syafi'i pun menangis karena tidak mau berpisah dengan ibunya, mengkhawatirkan keadaan ibunya. Tetapi ibunya memberikan semangat kepada Imam Syafi'i. Nah, kita orang miskin. Engkau sudah tidak punya ayah. Salah satu yang bisa menolong ayahmu di alam sana adalah ilmumu yang bermanfaat, nak. Jadilah engkau orang yang pandai, baru engkau boleh pulang. Kalau kau sudah jadi guru, baru kau boleh pulang. Imam Syafi'i kecil pun menangis lagi. Ibu, jadi berapa lama aku harus pergi? Insya Allah sebentar, nak. Karena hidup di dunia ini hanya sebentar. Pasti kalau kau rajin kau akan cepat pulang. Karena kau akan menjadi anak yang sudah pintar. Tibalah di pagi hari, bangunlah Imam Syafi'i. Seperti janji ibunya akan berangkat pagi-pagi, diikutkan saudagar yang ada di kampungnya untuk pergi menuju negeri Arab. Maka pergilah, dititipkan si anak kecil yang baru 9 tahun tadi, ikut dalam rombongan dagang. Kemudian pergilah Imam Syafi'i sambil meneteskan air mata. Dia tidak tahu sampai kapan dia bisa ketemu dengan ibunya. Ibunya pun menangis. Nah, aku ikhlas, aku telah kau titipkan kau pada Allah. Insya Allah orang-orang soleh di sana akan menjagamu, nak. Maka bertahun-tahun Imam Syafi'i pun pergi. Dan dia senantiasa haus akan ilmu pengetahuan. Seringkali karena kehabisan uang, kertas-kertas bekas pun dikumpulkan Imam Syafi'i untuk menuliskan ilmu-ilmu yang didapatkan dari guru-gurunya. Bergantilah dari guru yang satu ke guru yang lain, dari guru yang satu ke guru yang lain. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Belum juga Imam Syafi'i merasa pandai, maka dia belum berani pulang. Bekalnya pun semakin habis. Maka dia pun bekerja sambil belajar. Suatu ketika Imam Syafi'i mengajar murid-muridnya di sebuah masjid yang besar, Masjidil Haram. Dan tidak disangka juga ibunya yang tua renta itu menjadi jamaah tholabul ilminya Imam Syafi'i, majelis ilmunya Imam Syafi'i. Karena bertahun-tahun tidak pernah bertemu dengan Imam Syafi'i, hampir sekitar 7 atau 8 tahun tidak pernah bertemu dengan Imam Syafi'i, dia dari kejauhan melihat Imam Syafi'i, dia ragu berkata, bukankah yang berbicara itu anakku? Dihapuslah air matanya, dia berwudu ke belakang, dilihat lagi, menangis lagi. Yang di depan itu adalah anakku. Kemudian dia keluar dan bertemu dengan salah satu jamaah yang ada di sana.
Kenapa ibu menangis? Sampaikanlah, apakah benar yang di depan itu namanya Syafi'i? Wah, ibu berani sekali. Kami memanggilnya dengan nama Imam Syafi'i, bukan hanya Syafi'i, ibu. Ya anakku, sampaikan padanya, dia sudah boleh pulang, aku merindukannya. Dengan berlinang air mata, ibunya menyampaikan kepada salah satu muridnya Imam Syafi'i bahwasanya Imam Syafi'i sudah boleh pulang. Maka dia menyampaikan kepada Imam Syafi'i, "Wahai Imam, tadi di belakang aku bertemu dengan nenek-nenek tua. Katanya engkau adalah anak beliau." Masya Allah, benarkah? Dan dia mengatakan, "Aku sudah boleh pulang belum?" Tuan sudah boleh pulang. Ibu Tuan sudah merindukan Tuan. Dengan linangan air mata, Imam Syafi'i menahan rindu bertahun-tahun tidak bertemu dengan ibunya. Akhirnya dia pulang berkemas. Dan saat itu dia berpamitan kepada seluruh penduduk Irak. Dia akan pulang sebentar dan dia akan mengunjungi ibunya. Akhirnya si Imam Syafi'i pun berpamitan kepada satu-satu jamaah. Nah, Allah pun menjamin orang yang mempunyai ilmu akan diangkat derajatnya baik di dunia maupun di akhirat. Seperti yang dialami Imam Syafi'i. Ketika dia berpamitan kepada jamaahnya, ada yang memberikan hadiah uang, ada yang memberikan hadiah onta, ada yang memberikan hadiah emas, ada yang memberikan hadiah buku. Sampai bawaan Imam Syafi'i begitu banyaknya. Sebagai tanda hormat kepada sang guru. Akhirnya Imam Syafi'i pun berangkat dengan rombongan-rombongannya. Dengan bekal yang sangat banyak. Tetapi dia belum yakin apakah dia boleh pulang. Diutuslah salah satu utusan untuk sampai kepada ibunya. Diketuklah pintu rumahnya. "Assalamualaikum ibu." Waalaikumsalam. Apakah anakku sudah ada di depan rumah? "Belum ibu." Dia minta izin apakah benar-benar Imam Syafi'i sudah boleh pulang. Sudah, tetapi aku bertanya, anakku pulang membawa apa? Kata utusan Imam Syafi'i, "Tenang ibu, anak ibu membawa harta yang banyak, makanan yang berlimpah, uang, emas, buku, banyak sekali yang dibawa Imam Syafi'i hanya untuk ibu. Ibu tenang saja, setelah ini ibu akan menjadi orang yang kaya raya." Maaf nak, pintu ini tertutup untuk anak. Imam Syafi'i tidak jadi boleh pulang. "Loh, kenapa bu?" Aku tidak butuh harta dari anakku. Aku tidak butuh emas dari anakku. Aku tidak butuh pakaian. Aku tidak butuh. Yang aku butuhkan anakku pulang dalam keadaan pintar. Anakku pulang sudah menjadi guru. Anakku pulang membawa ilmu. Hanya bukulah yang boleh dibawa Imam Syafi'i. Sampaikan, ku tutup juga pintu ini kalau dia membawa harta-harta yang banyak. Kagetlah utusan dari Imam Syafi'i. Dia sangat ketakutan karena ibunya tidak berkenan kalau Imam Syafi'i pulang membawa harta benda yang banyak. Tidak seperti orang tua zaman sekarang. Kalau pulang, "Nak, HP-mu sudah ganti belum nak? Nak, mobilmu sudah ganti belum?" Tapi itu tidak terjadi pada ibu Imam Syafi'i. Dia hanya pengen anaknya pulang membawa ilmu. Disampaikanlah kepada Imam Syafi'i, "Wah Imam, ibumu menolakmu untuk pulang jika engkau membawa harta yang banyak ini. Lalu bagaimana dengan onta-onta ini? Lalu bagaimana dengan harta-harta ini?" "Baik, kita akan bagikan kepada seluruh penduduk. Siapa yang butuh onta, ambil segera.
Siapa yang butuh uang ambil, sisakan hanya bukuku dan kitab-kitabku saja yang akan kubawa. Maka berdatanganlah orang-orang untuk mengambil seluruh harta benda Imam Syafi'i. Berterima kasihlah mereka dengan pembagian sedekah dari Imam Syafi'i. Ringanlah beban Imam Syafi'i untuk pulang, dia hanya membawa buku. Ketika sampai di depan pintu rumahnya, diketuk langsung pintu rumah yang bertahun-tahun ditinggalkan Imam Syafi'i. Assalamualaikum Ibu. Anakmu sudah kangen Ibu. Ibu sehat? Anakmu sudah boleh pulang Ibu. Anakmu hanya membawa buku Ibu. Bolehkah aku masuk ke rumahmu Ibu? Ibunya sekali lagi belum percaya. Nah, bawa pulang harta-hartamu itu. Aku hanya butuh dirimu dan ilmumu, nak. Iya Bu, semua sudah aku sedekahkan. Sekarang aku sudah boleh pulang Bu. Dibukakanlah pintunya. Dipeluklah anak yang bertahun-tahun berpisah dari dirinya. Dan dia bersyukur kepada Allah. Anaknya pulang telah menjadi guru. Telah memiliki murid yang banyak. Telah menguasai berbagai kitab. Telah memiliki ilmu yang banyak. Nah, untuk itu jadilah kalian Imam Syafi'i baru. Yang senantiasa tak pantang menyerah walaupun keadaannya terbatas. Menahan rindu bersabar. Tidak bertemu ibunya, menuntut ilmu yang tinggi. Maka bersabarlah dengan keadaan sekarang. Kita contoh Jenderal Sudirman. Dengan paru-paru yang sudah mulai keropos. Dia tetap berjuang. Dia tetap menimba ilmu. Contohlah nak. Seperti Habibie. Anak kecil yang waktu kecil hanya hobi bermain pesawat dari kertas. Kemudian dia bermimpi suatu saat Indonesia akan membuat pesawat dari tangan. Nah, contohlah presiden terlama di Indonesia, Jenderal Soeharto. Itu dari Yogyakarta. Dia hanya anak seorang petani. Gigih belajar, jadilah dia presiden pemimpin di Indonesia ini. Nah, presiden terakhir Jokowi hanya dari Solo. Nah, begitu pula saat ini. Siapa tahu generasi Indonesia sekarang berasal dari SD Muhammadiyah Prambanan. Karena kesabaran dalam menuntut ilmu dan juga kesabaran dalam meraih cita-cita. Yuk, siapa yang pingin? Oke. Dan tak lupa pula, orang yang paling beruntung adalah sosok pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Berapa tahun dia sudah wafat, tapi sampai sekarang aliran amal jariahnya mengaliri terus kehidupan alam barzahnya. Karena ilmunya bermanfaat, berapa ribu saja sekolah Muhammadiyah di seluruh Indonesia ini. Dan jasa beliau, keilmuan beliau dalam membangkitkan semangat al-ma'unnya mampu melahirkan generasi-generasi Muhammadiyah. Mumpung dari sekarang, jadilah mukmin-mukmin yang paling utama. Oke. Terakhir penutupan ya, Alif ya. Halo Alif, bangun. Aku terharu sekali. Aku pengen jadi Imam Syafi'i baru. Pengen jadi apa ya? Pengen jadi Sudirman baru. Baik. Oke. Ada sebuah hadis akan Bunda Lia tutup. Jadilah mukmin yang paling sempurna. Bagaimana orang mukmin yang paling sempurna itu? Oke. Bunda akan menutup perjumpaan kita dengan afdalu imani as-sabru
iman paling utama, sabar dan memaafkan. Kalau yang paling sempurna apa ya? Oke. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Terima kasih teman-teman semua, anak solih dan solihah. Semangat terus, tetap belajar dimanapun dan bersabar menghadapi ujian yang ada. Bersabar menghadapi keadaan yang ada. Insya Allah kalian semuanya akan menjadi orang-orang hebat di masa depan. Andai Bunda Lia punya sayap, Bunda Lia ingin terbang ke negeri Baghdad. Mohon salam Bunda Lia dijawab agar anak-anak semuanya mendapatkan rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak solih dan solihah. Sampai ketemu lagi.